Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan tentang manasik ya, tentang jalanan untuk berangkat umrah. Agar umrah kita lebih bermakna, agar umrah kita lebih bernilai, agar kita mendapatkan maksimal dari perjalanan kita umrah. Satu hal yang perlu kita syukuri yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berangkat umrah atau haji, ini adalah sebuah nikmat besar dan merupakan salah satu hal yang perlu kita syukuri juga. Kita bisa memperbanyak bekal kita sebelum kita berangkat umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima umrah kita. Semoga umrah kita bisa menjadi umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali dari tanah suci dalam keadaan suci dari dosa, dan kita mulai lembaran hidup kita dalam rangka perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang sudah terhapus, dengan beban yang sudah ringan, karena dosa-dosa itulah sebenarnya membebani kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan ya pembahasan tentang doa ya. Ketika kita berangkat ke tanah suci, itulah kita membawa permintaan-permintaan, kita membawa keinginan-keinginan, kita membawa masalah-masalah besar dalam hidup kita. Memang tujuan kita adalah untuk beribadah, tapi bukankah doa itu adalah sebuah ibadah? Doa adalah bentuk amal ibadah yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini umrah ini adalah kesempatan untuk berdoa, walaupun juga di tanah air juga banyak kesempatan untuk berdoa ya, tapi umrah ini punya keistimewaan tersendiri ya dalam berdoa. Makanya kalau ada hajat-hajat besar yang kita ingin capai dalam hidup kita, ada perubahan-perubahan besar yang ingin kita capai, ada hal-hal besar yang ingin kita capai, kita bawa ke tanah suci. Di samping juga kita gunakan waktu-waktu mustajab untuk berdoa ketika kita berada di tanah air, di rumah kita. Ya, waktu mustajab itu kapan? Sepertiga malam terakhir. Kemudian antara adzan dan iqamah. Kemudian Jumat sore hari menjelang maghrib, itu adalah waktu-waktu mustajab lah. Keinginan-keinginan kita mungkin sangat besar ya. Masalah-masalah kita begitu besar lah. Di samping kita berdoa, kita membawa masalah itu ke Allah. Di waktu-waktu mustajab di rumah kita, kita bawa juga keinginan kita, masalah kita itu ke tanah suci dalam berbarengan dengan kita melaksanakan amal ibadah umrah. Nah, kita punya list nggak? Kita tulis ya list permintaan kita, list keinginan kita. Ya kadang ya kita ini terperangkap oleh pikiran kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Artinya apa? Kalau menurut pikiran kita mustahil, maka kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya ini nggak mungkin kita bisa mencapai. Tapi ingat ya, ketika kita ya mengurung diri dengan pikiran kita itu, kita lupa bahwa kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu kekuasaannya tanpa batas. Jangan sampai kita mengira bahwa kekuasaan Allah itu hanya dalam hal-hal yang menurut kita mungkin saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa yang mampu mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, kita punya list. Kita tulis list-list itu. Ya. Kita tulis permintaan dah. Nah, ini kita ingin untuk mengubah diri kita yang lebih baik, dan ini yang permintaan yang paling penting sebetulnya. Ya, jangan sampai kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat dunia, ya pencapaian-pencapaian dunia, tapi kita lupa untuk berdoa, lupa untuk meniatkan agar diri kita menjadi lebih baik. Padahal yang penting adalah bagaimana kita ini menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi lebih jauh dari neraka, sehingga hidup ini semakin ke arah yang lurus, semakin ke arah yang benar, yaitu ke arah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang nanti berakhir di surga. Jangan sampai kemudian kita menganggap mustahil ya. Ya, begitu juga perubahan yang ada dalam diri kita. Kita mungkin sebelumnya mungkin dalam kondisi yang ya parah ya. Mungkin bisa jadi maksiat, mungkin terpenjara oleh
kebiasaan-kebiasaan buruk, mungkin ya. Ya pokoknya kondisi bagaimanapun kita sebelum kita berangkat umroh ya, itu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengubahnya. Nah, kita berangkat umroh dengan kita membawa permintaan-permintaan itu, kita panjatkan permintaan-permintaan itu di saat tawaf, mungkin di saat sholat, ketika kita sholat di Masjidil Haram, mungkin ya kita panjatkan doa itu di waktu mustajab dan di tempat yang suci. Nah, insya Allah doa itu akan lebih besar peluang terkabul. Nah, ini kita harus tahu. Kita harus tahu apa yang kita mau, kita harus tahu apa yang kita pengen, apa yang kita ingin capai. Kalau kita pengen berubah, kita harus tahu kita pengen berubah ya dari apa menjadi apa, kita harus punya itu dalam benak kita, kemudian kita bawa ke Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ya jangan sampai kemudian merasa bahwa permintaan kita itu terlalu berat untuk diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada yang punya pikiran seperti ini, artinya dia masih belum kenal Allah dengan benar ya. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan bumi yang sebesar ini ya, mampu menciptakan penghidupan bagi bumi sebesar ini, mampu menghidupi semua makhluk yang ada ini ya, makhluk di daratan ya, manusia mungkin sekarang jumlahnya 7 miliar manusia, kemudian belum ya makhluk-makhluk yang kecil ya, hewan-hewan, itu semua dihidupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu mengatur kehidupan mereka semua, mampu memberikan rizki pada mereka semua. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit ya yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan bintang-bintang, mampu menciptakan matahari yang ya besarnya itu 1,3 juta kali lebih besar daripada bumi. Apakah Allah tidak mampu untuk mewujudkan keinginan kita gitu loh. Nah, ini yang mindset yang harus kita rubah ya. Perubahan apa yang ingin kita capai? Ini yang harus kita jangan sampai pesimis. Ya, jangan sampai kita pesimis. Ya, kemudian kita merasa susah banget lah. Nggak mungkin. Percuma doa karena permintaanmu itu terlalu jauh. Bahasanya gitu kok. Kok artinya kok kayaknya tuh minta sama manusia yang kemampuan terbatas ya. Ya kita lupa bahwa kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang kekuasaannya tanpa batas, yang mampu mengubah segala sesuatu ya. Dan apa namanya, kalau boleh kita perluas sedikit masalah doa ini, ada bab yang penting ya. Yang pertama, doa ini adalah ibadah. Orang yang berdoa artinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mindset tentang doa ya. Ini penting bagi seluruh kaum muslimin, terutama bagi mereka yang ingin berangkat umroh, yang ingin berangkat ke tanah suci, yang ingin ya menghadap Allah Subhanahu wa taala di rumahnya langsung. Maka kesempatan berdoa ini jangan sampai kita sia-siakan ya. Doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, firman dari Rabb kita yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang menghidupi kita, yang menghidupi semua makhluk, yang menghidupi seluruh alam semesta. Itu berfirman kepada kita, mengabarkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan kabulkan. Berdoalah kalian kepadaku maka aku akan kabulkan doa itu. Bagaimana caranya? Ini bukan urusan kita ya, kita meminta dengan yakin karena apa? Yang kita minta itu adalah Rabbul Alamin, yang mengatur kita, yang mengatur seluruh alam, yang mengatur semua yang ada. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Kemudian ayat berikutnya adalah sebuah ayat yang mengandung ancaman yang sangat mengerikan, yaitu apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka yang sombong, tidak mau beribadah, maka ya akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Kalau kita perhatikan awal dari ayat ya,
ya, dan Rabb kalian mengatakan berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Orang-orang yang sombong enggan beribadah kepadaku akan masuk neraka dalam keadaan hina. Artinya apa? Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Yang namanya pengertian ibadah itu adalah ghayatul hubbi ma'a ghayatul dzul. Kecintaan yang puncak kecintaan dan puncak ketundukan. Nah, berdoa ini adalah apa? Mewujudkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanda ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang enggan beribadah, enggan tunduk kepada Allah, apa nasibnya? Nasibnya akan sial. Kenapa? Akan masuk neraka dalam keadaan hina. Orang-orang yang musyrik, yang enggan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Mengapa? Karena mereka sejatinya enggan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa artinya apa? Menundukkan diri kita. Merendahkan diri kita, menghinakan diri kita. Menundukkan diri kita, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membuat orang itu menjadi mulia. Ketika orang menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah menjadi semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, posisi terdekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saat apa? Saat sujud. Sujud itu ketika kepala yang kita muliakan, kita jaga supaya tidak kotor, itu malah kita letakkan di lantai. Saat kita hinakan bagian yang paling mulia dari tubuh kita, yaitu kepala, itu kita tundukkan, kita letakkan di lantai ke tempat yang paling rendah, ya, tempat yang paling rendah. Saat itulah orang berada di posisi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu semakin tunduk kepada Allah, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam hatinya ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk ya penghinaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berdoa. Semakin dia berdoa, semakin dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia banyak berdoa, semakin dia menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kemudian ya kita nggak mau menghinakan diri kita kepada siapapun, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita merasa kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita merasa hina. Memang kita harus menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini adalah makhluk yang hina. Makanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala asal muasal penciptaan manusia itu adalah supaya kita sadar bahwa kita ini hina. Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada siapa kita harus menghinakan diri kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, ketundukan ini, kehinaan ini harus kita pelihara, harus kita jaga. Supaya kita jangan sampai merasa sombong. Jangan sampai merasa besar. Jangan sampai kita merasa kuat. Jangan sampai kita merasa mampu, merasa kuat. Kita harus selalu merasa hina. Nah, ketika kita berdoa, kita minta kepada Allah, kita mengadukan masalah-masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah kita menjadi semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sholat. Sholat itu apa? Ada rukuk, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Itu kita harus membawa rasa hina itu dalam sholat kita. Kita harus sholat itu dalam kita merasa hina, merasa rendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap ke Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha kuasa. Kemudian ketika kita merenungi makna bacaan sholat, itu mengandung ya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa diri kita rendah, merasa diri kita hina. Dengan demikian kita terus-menerus merasa hina, terus-menerus merasa kecil, terus-menerus merasa lemah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kehidupan manusia ini banyak isyarat-isyarat yang menunjukkan manusia ini lemah. Banyak isyarat-isyarat yang menunjukkan manusia ini hina. Contohnya ketika menjelaskan penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian di rahim, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi tulang, kemudian tulang dibungkus daging. Kemudian diciptakan lagi, terus kemudian ada fase penciptaan berikutnya, kemudian sampai lahir, kemudian itu supaya kita sadar bahwa kita itu diciptakan dari keadaan hina, ya, kemudian dari
ma'in mahin, dari air yang hina, dari air mani yang hina. Itu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ingat bahwa dirinya itu hina. Kemudian ya, manusia setiap hari perlu makan 3 kali sehari. Itu juga perwujudan bahwa manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Kemudian ya, ketika kita makan, kemudian kita perlu membuang sisa-sisa makanan. Itu juga menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Kalau kita tidak bisa buang air, susah kita. Ya. Akhirnya kalau orang yang tidak tahu caranya harus ke rumah sakit dan sebagainya, terus bisa membawa penyakit yang lebih besar, bisa membawa masalah yang besar ketika orang tidak bisa membuang sisa-sisa makanan. Nah, ini menunjukkan manusia lemah. Menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Lah ini kadang-kadang kita diajak untuk melupakan sisi-sisi lemah kita. Kita hanya diajak untuk melihat sisi-sisi kuat kita. Akhirnya kita sisi-sisi yang kuat itu kita zoom, akhirnya kita merasa bahwa diri kita kuat, merasa diri kita besar. Akhirnya kita tidak mau menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya untuk memelihara kehinaan ini kita renungi bacaan-bacaan yang kita baca pada zikir pagi, zikir sore ya. Kemudian ya surat-surat pendek ya, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Itu menunjukkan kelemahan kita. Ya, maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang penting ya. Ya, ketika kita berdoa, kita membawa rasa hina. Kita membawa rasa rendah, kita membawa kelemahan kita. Jangan sampai kita ya malu untuk mengakui kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gengsi kita betul-betul kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita nggak mau doa. Akhirnya kita ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam keadaan membawa gengsi kita masih kita bawa. Ini ya, orang seperti itu dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengenal dirinya sendiri. Ini bahaya ini ya. Akhirnya kita beribadah kepada Allah tapi dengan kesombongan kita bawa. Karena apa? Karena ketika kita beribadah sehari-hari pun itu kita nggak sadar esensinya, nggak sadar maknanya. Akhirnya kesombongan itu akan terus kita bawa. Kemudian kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tata cara dalam doa ya. Kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala akan kelemahan-kelemahan kita. Contohnya adalah Nabi Zakaria. Dalam surat Maryam ya. Beliau menyebutkan doa dengan kalimat-kalimat yang indah, yang menunjukkan kelemahan, yang menunjukkan kehinaannya, yang menunjukkan ketidakmampuannya. Ya. Ya, ini kita apa namanya? Kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tiru Nabi Zakaria ini dalam doanya. Apa doa Nabi Zakaria yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ya. Kaf ha ya ain shad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idna darabbahu nidaan khafiyya. Ketika berdoa kepada Allah dengan doa yang lirih, dengan suara lirih supaya lebih terkabul. Jadi berdoa kepada Allah itu dengan suara lirih. Itu caranya yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, yang kisahnya diceritakan dalam Al-Quran supaya apa? Supaya kita tiru, supaya kita contoh. Idnada rabbahu nidaan khafiyyan. Ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan. Dalam tafsir Al-Mukhtasar ini adalah liyakuna aqrabu ilal ijabah, supaya lebih dikabulkan. Ya, berdoa itu kita menghinakan diri kita, bukan dengan suara keras, bukan dengan suara tinggi, dan bukan dengan gaya menagih utang. Ingat ya, bukan dengan gaya menagih utang. Yo, doa menagih utang itu gimana? Ya kita menagih. Mana janjimu ya Allah? Mana janjimu? Malah apa namanya? Saya sudah berdoa, tapi mengapa engkau belum mengabulkan? Kok doanya kok kayak nagih hutang? Nah, salah satu yang membuat orang bisa bersikap berdoa seperti nagih utang, ketika dia sudah merasa memantaskan diri, tapi kok nggak dapat. Makanya kalau kita lihat dari penjelasan ulama-ulama dulu, maka kita tidak akan temukan kata memantaskan diri, karena kita tidak pernah pantas ya. Tapi yang memberi itu Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika orang sudah merasa pantas dirinya, maka dia, saya sudah pantas, mana ini? Mana kok belum? Yang saya dengar dari motivator itu kalau sudah pantas diri pasti Allah akan memberi. Saya sudah pantas, berarti saya harus menagih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya doanya bukan untuk melirihkan diri, tapi malah mau menagih seperti nagih utang. Ini bukan tata cara yang diajarkan dalam Al-Quran ketika kita berdoa. Bukan tata cara yang dijelaskan oleh para ulama dan dijalani oleh para ulama ketika mereka berdoa. Tapi doa itu dalam keadaan lirih. Ya, karena kita ini hamba yang penuh kekurangan, kita ini hamba yang penuh dosa. Kita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui kelemahan kita, mengakui kehinaan kita. Ya. Nah, kalau orang ya tidak pernah mengakui kelemahannya, tidak pernah melihat kepada kekurangannya, ya dengan alasan kalau saya pikirkan kekurangan nanti saya akan menarik kesialan. Itu ya katanya law of attraction, nanti akan kita bahas ya dalam kesempatan terpisah. Dan kita bahas panjang lebar, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Akhirnya dia tidak pernah memikirkan kekurangannya, tidak pernah memikirkan dosa-dosanya. Karena kalau saya memikirkan dosa-dosa, nanti saya akan menarik dosa-dosa. Kata siapa? Ya. Doanya dengan suara yang pelan, dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, memelas gitu ya. Apa kata Nabi Zakaria dalam doanya? Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, tulangku sudah rapuh ya Allah. Ini apa? Menunjukkan apa? Sebut kelemahan kita di sisi Allah. Ini menunjukkan apa? Sebut kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'ala ra'su syaiban. Rambutku sudah menyala dengan uban. Walan ablam aku berdoa ka rabbi syaqiyan. Dan aku tidak pernah celaka berdoa denganmu. Dan aku tidak pernah celaka ketika aku berdoa. Maksudnya celaka gimana? Syaqiyan maksudnya gimana? Ketika berdoa maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai kita kemudian merasa gengsi menyebutkan kekurangan kita, merasa gengsi menyebutkan kelemahan kita. Allah tahu nggak? Allah tahu. Tapi ketika kita menyebutkan kelemahan kita, maka kita akan merasa lebih rendah di situ, lebih hina di situ di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang adalah ketika menghinakan diri di depan makhluk. Yang terpuji adalah ketika kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan manusia itu pasti dia memiliki hajat, memiliki kebutuhan untuk dia menghinakan diri. Kalau dia tidak menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan menghinakan dirinya di hadapan makhluk. Dan menghinakan dirinya di hadapan sesama makhluk adalah salah alamat. Nah, kita sebutkan Nabi Zakaria menyebutkan kondisinya. Rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, tulangku sudah rapuh ya Allah, aku sudah tua ya Allah, tulangku sudah rapuh. Wasta'ala ra'su syaiban ya, rambutku sudah menyala dengan uban. Nah, kita sebutkan diri kita, ya Allah, saya sudah bisnis lama ya Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha mendidik istri dan anak saya ya Allah. Ya Allah, saya sudah tua umur saya ya Allah, tapi saya masih punya utang. Ya Allah, ini sebutkan. Ya Allah, saya masih belum mampu melawan diri saya sendiri ya Allah. Ya Allah, saya masih belum bisa berhenti apa-apa itu. Sebutkan semuanya, sebutkan kelemahan kita, sebutkan kekurangan kita. Dan apa? Walam akun bidu'ai ka rabbi syaqiyan, artinya apa? Optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimis kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan ketika manusia berdoa. Nah, kita mungkin tidak kenal diri kita, lupa kekurangan kita, lupa kelemahan kita. Sehingga kita tidak mau menyebutkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lupa, sehingga tidak ada dalam pikiran kita. Sehingga kelemahan itu tidak mengganggu kita. Ini kita bawa kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, maka tempat akhiran fa habli min ladunka waliyan ya Allah. Dan aku takut ya Allah terhadap ya kerabatku sepeninggalku. Ya, Nabi Zakaria dan tafsir Mukhtasar disebutkan Nabi Zakaria takut nanti ya tidak ada yang meneruskan untuk menjadi pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang meneruskan untuk dakwah. Ya, karena mereka sibuk dengan ngurusi dunia. Dan istriku mandul, tidak bisa punya anak karena Nabi Zakaria sudah nikah sekian puluh tahun sampai rambutnya penuh uban tapi masih belum punya anak. Tapi ingat ya, tapi sudah tahu kalau ya dirinya sudah beruban dan istrinya sudah
ya memasuki masa yang dia tidak bisa lagi punya anak, kok masih berdoa? Nah, iya, kok masih berdoa ya? Ini artinya apa? Jangan kemudian kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengabulkan kalau tidak ada sarananya. Nah, ini pelajaran dari Nabi Zakaria. Kalau kita merasa kita tidak bisa meraih keinginan kita karena kita tidak punya sarananya, tapi kita ingin meraih, itu kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, istriku mandul, maka berikanlah aku seorang anak. Loh, istrinya mandul tapi kok masih pengen anak, kok masih kepengen anak gitu. Ya walaupun kita nggak punya sarananya, kita bilang kita tidak mungkin. Nah di sini Nabi Zakaria sudah menyatakan bahwa istriku mandul, tapi masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala, masih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding percaya dengan sarana. Ya, dengan sarana. Nah, kita sarana kita nggak bisa, tapi kita berdoa kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan mendapatkan jalan keluar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, maka Allah akan memberikan sarana dari jalan yang barangkali tidak pernah kita sangka-sangka. Dan kita akhirnya apa? Yakin pada Allah Subhanahu wa taala, bukan yakin pada sarana. Yakin pada sarana gimana ya? Kita lihat sarana kita, apa yang ada kita, sarana kita sekarang. Akhirnya ketika kita yakin pada sarana, oh sarana kita ini, kita tidak mungkin mencapai itu. Nah ini yakin pada sarana, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, mampu memberikan apa yang kita minta meski sarananya belum ada. Dan sekali lagi ya, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga pada pemirsa sekalian yang menonton ceramah ini, baik yang mau berangkat umroh maupun tidak ya, yang kita minta itu jangan sampai hanya sekedar prestasi dunia. Kita juga meminta kesempatan untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga meminta prestasi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya bisa hafal Quran. Saya tidak mungkin bisa hafal Quran. Saya sudah tua, pikiran saya sudah tumpul. Tidak, itu sarana. Jangan kemudian kita percaya pada sarana, akhirnya kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ya, sekali lagi seolah-olah Allah itu tidak bisa membuat kita hafal Quran walaupun kita berusia tua. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala mampu, makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya ya, kalau mau kita tarik lagi kisah doa Nabi Zakaria itu, ini kita kembali ke surat Ali Imran ayat ke-37. Ayat ke-37 ini cerita tentang Siti Maryam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Cerita tentang Siti Maryam yang diasuh oleh Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam. Apa yang terjadi? Kemudian Siti Maryam itu adalah sehari-hari di dalam tempat ibadah, dalam mihrab ya. Dalam mihrab itu tempat sholat, tempat ibadah dalam rumah, musola. Itu yang dikerjakan adalah apa? Sholat, berzikir. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam itu mendapatkan makanan. Ada makanan di dalam mihrabnya yang tersedia untuk Siti Maryam. Ya, ini. Kalau kita lihat dalam buku-buku tafsir, ya kita lihat ya dalam tafsirnya, setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Siti Maryam di mihrabnya, di musolanya, ini isyarat bahwa yang dilakukan oleh Siti Maryam adalah apa? Salat, zikir. Ya. Wajada 'indaha rizqan, mendapatkan makanan. Ya, kalau kata Syekh Sa'di, min ghairi kasbin wala ta'abin, tanpa kerja dan tanpa susah. Rizqun saqallahu ilaiha. Dan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam. Ya, dan karamatan akramahallahu biha. Ini adalah sebuah karamah untuk memuliakan Siti Maryam. Dalam Ibnu Katsir ya, disebutkan nanti. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu Sya'tha, Ibrahim Nakhai, wa Dhahhak, wa Qatadah, wa Rabi' bin Anas, wa Atiyah al-Aufi,
Wasuddi Sya'bi yakni wajada indah faqihatus sayfi fi syita wa faqihatus syita'i fi sayf. Yaitu apa? Nabi Zakaria melihat ada buah-buahan musim dingin di musim panas. Ketika Nabi Zakaria masuk menemui Siti Maryam di musim dingin, maka mendapati di situ buah-buahan musim panas. Ketika masuk di musim panas, maka mendapati di situ ada buah-buahan di musim dingin. Kalau sekarang tidak heran, karena yang namanya rutop itu kan buah-buahan musim panas ya. Karena rutop itu adanya di musim panas, ya dari Arab sana bisa sampai ke negeri kita, ke Jakarta, ke Jawa, ke Sumatera, ke Sulawesi, Kalimantan dan semua. Dan itu juga bukan cuma ke Indonesia, tapi ke seluruh dunia juga barangkali. Kok bisa? Nah, karena ada cold storage, disimpan di ruangan pendingin. Tapi kalau pada zaman Nabi Zakaria nggak ada pendingin, ya tidak ada pendingin, tidak ada tempat penyimpanan yang bisa menyimpan buah musim dingin dalam keadaan lama sehingga bisa dimakan pada waktu musim panas, dan tidak ada penyimpanan di musim panas yang menyimpan buah musim panas sehingga bisa diminum saat musim dingin. Nah, ini adalah keajaiban. Dan di sini ada sebagian ulama mengaitkan bahwa kalau orang itu dia sholatnya benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dengan jalan yang mudah. Qalat huwa min indillah. Wahai Maryam, dari mana ini semua? Qalat huwa min indillah. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bagi siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Ya, apa maksudnya tanpa hisab? Ya. Ai min ghairi hisab husban minal abdi wala kasab, tidak diperkirakan dengan jalan yang tidak diperkirakan oleh hamba. Kita carinya ke utara, ternyata rezeki dari selatan. Kita bisnisnya A, ternyata rezeki datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka, ya, tanpa kasab, tanpa usaha, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian ya, itu ayat ke-37. Ayat yang ke-38, di situ ceritakan bahwa ketika Nabi Zakaria melihat karomah Siti Maryam itu, akhirnya beliau merasa optimis bahwa kalau ya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan makanan musim panas di musim dingin, buah musim panas di musim dingin, dan buah musim dingin di musim panas, maka berarti saya pun harus minta kepada Allah, saya optimis saya bisa punya anak walaupun sarannya nggak ada. Sama seperti ketika Nabi Zakaria melihat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam dengan jalan yang tidak pakai sarana, tidak pakai cara, tidak pakai usaha, maka Nabi Zakaria pun akhirnya optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa memberinya keturunan walaupun dirinya sudah tua. Dan terjadilah apa yang diinginkan oleh Nabi Zakaria dalam doanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia seorang anak bernama Yahya walaupun Nabi Zakaria sudah tua, walaupun istrinya mandul tidak bisa punya anak. Kemudian satu lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari doa Nabi Zakaria, yaitu apa? Ketika Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan sarana-sarananya supaya kita bisa mencapai apa yang kita mau. Yang penting adalah percaya dulu, yakin dulu, kemudian kita berdoa ya dengan penuh keyakinan. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam sebuah hadis diceritakan seperti itu. Maka apa sih yang membuat sesuatu itu terjadi? Pertama adalah berawal dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk mencapainya. Jika belum ada sarananya, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan sarananya. Jika sudah ada sarananya, kemudian kita berusaha, maka dengan usaha kita itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan. Dan jangan sampai kemudian kita merasa bahwa
yang membuat kita bisa, yang membuat prestasi yang kita raih itu adalah karena usaha kita, bukan. Tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa meraih sarana, bisa mengusahakan sarana itu adalah karena kehendak Allah juga. Dan ya, Allah lah yang menghilangkan penghalang-penghalangnya. Karena kalau tidak dihilangkan penghalangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali yang ternyata penghalang-penghalang itu ternyata di luar kekuasaan kita, di luar kemampuan kita. Begitu juga ada sarana-sarana yang ada pada kita. Ternyata kalau kita teliti lagi, maka sarana-sarana itu ternyata bukan dari usaha kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi usaha apapun yang kita lakukan, maka akan gagal. Nah, ini iman yang harus ada pada dada kita, pada diri kita, bahwa segala sesuatu itu terjadi adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan terwujud, walaupun kita mengusahakan dengan segala macam upaya, meskipun akhirnya keyakinan kita pada usaha kita. Dan ini mindset yang salah, dan ini banyak yang terjebak pada mindset ini tanpa disadari. Akhirnya tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mengandalkan usaha. Yang terjadi ini semua adalah kehendaknya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memudahkan bagi kita. Dan ketika Allah menghendaki, maka semua bisa menjadi mudah. Makanya keliru ketika kemudian doa ini dipisahkan dari usaha. Ya, jangan cuma berdoa, juga harus berusaha loh. Doa ini adalah usaha yang paling kuat. Doa ini adalah usaha yang paling kuat. Ya, akhirnya kita meremehkan doa. Kita cuma doa. Doa itu kurang loh. Justru usaha kita mudah itu karena doa. Justru ya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa kita. Ya, makanya kalau tidak ada sarananya, maka apakah kemudian kita jangan berdoa? Salah itu ya. Kalau begitu kita masih mengandalkan sarana, bukan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus mengusahakan sarananya. Tapi kalau kita tidak bisa mengusahakan sarananya karena memang keterbatasan kita, apakah kemudian kita berhenti berdoa? Jangan, ya. Jangan. Ya, ini kita berdoa, ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Yang kalau kita sudah punya sarananya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang belum ada sarananya, sarannya akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala pasti mampu untuk mengadakan sarana-sarana itu. Nah, ini. Sekali lagi, jangan lupakan hajat-hajat akhirat. Ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bawa ke tanah suci, ya Allah, aku ingin dekat denganmu ya Allah, tapi diriku sendiri yang masih suka menuruti hawa nafsu. Diriku yang lemah ya Allah, diriku yang tidak bisa melawan diriku sendiri ya Allah. Ini kita bawa ke sana, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ingin jadi dai. Ya Allah, aku ingin menjadi dai ya Allah. Aku ingin bisa menyebarkan kebaikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin menjadi pelopor kebaikan yang mati. Ya, amal kebaikan yang dilupakan, yang mati maksudnya bukan, yang mati itu maksudnya bukan amal kebaikan yang mati ya, tapi amal kebaikan yang dilupakan. Yang dilupakan oleh manusia. Ya Allah, aku ingin jadi pelopor supaya apa? Supaya aku bisa mendapatkan amal jariah ya. Ya. Jangan apa namanya? Jangan kita lupakan hajat-hajat akhirat kita. Ya Allah, aku susah sholat jamaah ya Allah. Aku pengen sholat jamaah tapi aku susah ya Allah. Aku punya masalah ya Allah. Aku punya kebiasaan buruk ya Allah. Aku suka. Nah, ini kita bawa kebiasaan buruk kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, perjalanan umroh ini perjalanan unik ya. Berbeda dengan perjalanan-perjalanan yang lain. Dan hati ini ya seolah selalu rindu pada tanah suci. Mereka yang belum pernah ke tanah suci pasti punya cita-cita ke tanah suci. Pasti dia rindu ke tanah suci. Walaupun belum pernah
ke sana, belum pernah ya benar-benar ke sana, sudah ada rindu, sudah ada keinginan. Ya, walaupun hanya bisa melihat ya siaran langsung live di sana ya, sholat jamaah, atau kalau di bulan Ramadan ya sholat tarawih, buka bersama, sholat tahajud ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, hati ini tetap ada kerinduan, dan setiap muslim pasti hatinya akan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang tidak akan pernah merasa puas dengan haji dan umroh. Pasti ingin mengulang, pasti ingin berangkat lagi. Orang yang haji pasti ingin haji lagi. Orang yang sudah pernah umroh pasti ingin berangkat lagi dengan umroh. Dan ini adalah bagian dari kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita rindu ke tanah suci tapi kita tidak rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu kenikmatan dunia yang luar biasa manisnya. Makanya dalam sebuah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, was'aluka syauqa ila liqa'ik. Aku mohon kepadamu rasa rindu akan pertemuan denganmu ya Allah. Rindu ya. Rindu itu indah ya. Rindu itu manis. Rindu kepada orang yang kita cintai itu ya indah ya. Walaupun mungkin rindu itu adalah menyiksa, tapi ketika rindu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu kenikmatan dunia yang luar biasa. Dan umroh ini adalah perjalanan penuh cinta. Kita berangkat umroh ke tanah suci dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa cinta. Dan cinta kepada Allah inilah yang membuat hidup ini menjadi indah, yang membawa kepada kebahagiaan hidup ini. Ya, kebahagiaan itu bukan dengan ya berfoya-foya, bukan dengan menuruti syahwat, tapi kebahagiaan itu adalah ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mewujudkan cinta kita dengan amalan-amalan ibadah. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita zikir. Kita sebut nama Allah, subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah kebahagiaan dunia. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian cinta itu mendorong kita untuk melakukan amalan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan hidup. Dan amal soleh yang kita lakukan akan menjadi kenangan indah. Ya, kenikmatan yang kita dapatkan dalam ibadah kemudian menjadi kenangan indah. Kita yang mungkin pernah melakukan amal apa begitu ya, contohnya umroh ya. Kita umroh mungkin 10 tahun yang lalu. Ketika kita mengingat umroh itu, maka akan muncul rasa senang. Itulah amal ibadah. Berbeda dengan maksiat. Ketika kita mengingat maksiat itu kita takut ya, kita menyesal. Ayo kok saya dulu itu kok bodoh sekali, mengapa saya kok mau melakukan perbuatan itu, kita menyesal. Tapi kalau ya amal soleh itu menjadi kenangan. Oh iya, saya bulan Ramadan kemarin ikut sholat tarawih yang 1 juz lengkap 30 hari. Ya, itu jadi kenangan indah. Nah, begitu juga ya pengalaman umroh ini jangan sampai cuma jadi kenangan indah, tapi juga menjadi pahala yang nanti kita dapatkan di hari kiamat ya. Nah, jika orang sudah mencintai amal soleh, dan ini cinta kepada amal soleh ini adalah satu karunia yang luar biasa agung ya, maka akan selalu rindu. Akan selalu rindu dan akan berkorban. Contohnya orang yang ingin ke tanah suci, ingin cinta, ingin mewujudkan cintanya kepada Allah dengan ya berkunjung ke tanah suci ya, dan mewujudkan cinta kepada Allah itu bukan hanya dengan umrah ya, dengan amal-amal soleh yang lain. Dan amal soleh yang paling utama adalah sholat, karena sholat itu adalah kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ketika kita sholat di tanah suci ya. Kemudian dan ketika kita di sana di tanah suci, jangan lupa kita berdoa ya. Jangan sampai perjalanan umroh kali ini adalah umroh yang terakhir. Ya. Jangan sampai umroh ini adalah umroh yang terakhir. Nah, kalau Allah sudah mengabulkan, nanti ada saja cara nanti Allah untuk mewujudkan keinginan kita ke tanah suci ya. Dan sekali lagi, tanah suci ini bukan karena
punya banyak uang. Berapa banyak orang yang uangnya banyak, dia belum pernah umroh ke tanah suci. Berapa banyak yang uangnya berlimpah, tapi dia belum haji. Ya. Berapa banyak orang yang uangnya banyak, tapi dia belum haji. Dan berapa banyak orang yang tidak punya uang, tapi dia punya keinginan yang kuat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak menyerah untuk berdoa kepada Allah, akhirnya Allah mudahkan dia ke tanah suci tanpa biaya. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya uang dalam jumlah besar dengan tiba-tiba, sehingga dia bisa menggunakan uang itu sebagai bekal untuk ke tanah suci. Dan sekali lagi, pengorbanan ke tanah suci tidak akan sia-sia. Uang yang kita belanjakan untuk ke tanah suci tidak akan sia-sia, karena kita membelanjakannya adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, ya, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan manusia untuk berangkat umrah. Allah mudahkan manusia untuk ke tanah suci, baik untuk melaksanakan umrah maupun melaksanakan ibadah haji. Ya, pada zaman dahulu haji dan umrah itu susah, ya. Sekian bulan, perlu berbulan-bulan, ya, naik kapal laut dari negeri kita ini, ya. Sekian bulan, ya. Ya, kita mendengar kisah-kisah orang zaman dahulu, ya, dari negeri kita naik kapal, ya, berbulan-bulan. Jadi pamitnya itu sudah pamit untuk, ya, barangkali ini perjumpaan yang terakhir. Kalau bisa pulang lagi, ya, alhamdulillah. Dan pada zaman dulu, ya, teknologi komunikasi tidak semudah sekarang, ya. Ya, teknologi komunikasi tidak semudah sekarang. Sekarang, ya, setiap jam mau video call juga bisa. Tapi akhirnya banyak orang yang tidak bisa menggunakan kemajuan teknologi ini dengan baik, ya. Akhirnya ketika umroh pun, ya, dia di live kan. Ketika tawaf dia live. Ketika sa'i dia live. Dia rekam, kemudian dia siarkan ke seluruh penjuru dunia. Itu kemudian, ya, jamaah haji Afrika yang dari tempat yang jauh itu jalan kaki ke Mekah, itu bisa pulang pergi bisa makan waktu 1 tahun lebih. Karena apa? Karena jalan kaki berangkatnya. Itu zaman dahulu. Tapi karena memang hati sudah rindu, hati sudah kepengin, maka dia akan jalani. Begitu juga dengan umrah sekarang ini mudah. Ya, sudah tidak sesusah zaman dahulu lagi. Nah, kemudian kita niatkan lagi, kita perkuat lagi tekad kita untuk berangkat ke tanah suci. Kita mengingat lagi pahala besar yang kita akan dapatkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pahala sholat di Masjidil Haram itu 100.000 sholat. Ya, pahala sholat di Masjid Nabawi adalah 1000 sholat. Nah, kemudian, ya, orang yang dia dalam keadaan ihram, ya, dalam keadaan ihram tiba-tiba wafat dalam keadaan ihram, maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Alangkah indahnya, ya, dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan talbiyah karena wafat ketika sedang ihram. Dan ada perlakuan khusus bagi jenazah yang wafat di tanah suci dalam keadaan ihram, ya, dia dimandikan tanpa ada wewangian, dan juga ketika dikafani itu wajahnya tidak ditutup karena dia wafat dalam keadaan ihram. Ketika orang mati dalam keadaan ihram, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Begitu juga, ya, pahala umrah pada bulan Ramadan, ya, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ya, umrah pada bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti cerita seorang perempuan yang tidak ikut haji bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dia berangkat umrah pada bulan Ramadan. Ya. Dan, ya, umrah pada bulan Ramadan ini, subhanallah, ya, terkumpul, ya,
waktu yang utama, tempat yang utama, dan amalan yang utama pada bulan Ramadan. Subhanallah ya, subhanallah, subhanallah. Ya, kemudian dada umroh itu adalah kita capek, kita bersusah payah, dan itu semua tidak sia-sia. Naik pesawat, ya kemudian pesawatnya delay, kemudian ya menunggu di bandara lama, itu semua bukan sia-sia. Ya, bukan sia-sia. Macet di sana ya, di tanah suci, macet selama berjam-jam di situ, bukan ada kesia-siaan di situ. Di situ tidak ada yang sia-sia, semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang menempuh perjalanan dalam ketaatan. Ya, semua itu ditulis ibadah. Karena apa? Kita menempuh perjalanan menuju ibadah. Sama seperti langkah kita ke masjid itu ditulis pahala, sama juga perjalanan kita ke tanah suci. Jadi jangan kemudian ya merasa gusar, merasa gersang, merasa marah, merasa mangkel, akhirnya ya kita marah-marah di sana. Ini apa ini? Kok macet seperti ini? Negeri apa ini? Katanya negeri Islam, kok kayak gini? Saya namanya di negeri kafir. Sana nggak ada macet deh. Di Eropa tidak pernah menerima orang kunjungan sekian ratus ribu orang dalam waktu yang sama, sekian juta orang dalam waktu yang sama di tempat yang satu tempat yang sama, tidak, mereka tidak pernah. Dan akhirnya apa? Nah ini ujian kita. Ujian kita, dan ini adalah menampakkan akhlak kita yang sesungguhnya. Karena namanya safar itu menunjukkan hakikat orang itu yang sesungguhnya. Makanya kalau ingin mengenal orang, itu salah satunya adalah bersafar bersama. Karena sudah pernah bersafar bersama, dia akan tahu, oh orang ini hakikatnya adalah seperti ini. Nah ini, ketika kita bersafar dalam umroh, kita bersafar dan ada pelajaran di situ yang bisa kita raih adalah kita melatih berakhlak yang baik. Kita melatih berakhlak yang baik, kita kontrol diri kita, kita taklukkan diri kita yang ingin marah-marah, ingin meluapkan emosi. Ya, tapi bukan berarti ini tidak boleh protes ketika travel kita kemudian menyalahi syarat-syarat yang sudah disepakati ya. Kemudian ya satu kamar tadinya 3 orang, 4 orang diisi 8 orang. Sabar Pak, ini kita sedang di tanah suci, tidak boleh marah. Bukan seperti itu. Ya. Dan ini peringatannya buat penyelenggara ibadah umrah bahwa menyelenggarakan umrah itu adalah menyelenggarakan amal ibadah. Jadi jangan sampai kemudian diselenggarakan dengan tidak profesional dan menyalahi kesepakatan-kesepakatan dan syarat-syarat yang sudah ada. Nah, ini harus dibenarkan ketika kemudian ada pelanggaran dalam kesepakatan-kesepakatan dengan penyelenggara umrah ya. Tapi ketika protes pun jangan kemudian ya mengangkat suara, bukan. Ingat, kita sedang di rumah Allah Subhanahu wa taala, sedang di tanah suci. Sedang di tanah suci, bukan di sembarang tempat. Bukan di tempat yang lain. Kita sedang di tanah suci. Harus kita kontrol. Ini harus kita kontrol akhlak kita. Kemudian ya bagaimana kita menghadapi orang lain dalam kesulitan, bagaimana? Nah, ini akan menampakkan akhlak kita yang sesungguhnya. Nah, karena akhlak yang baik itu adalah satu amal soleh yang luar biasa, dan orang yang akhlaknya paling baik, dia adalah orang yang nanti di akhirat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhlak yang baik itu yang gimana? Bukan cuma sekedar berlaku baik pada orang, tapi tahammulul isaah. Kita sabar menghadapi keburukan orang lain. Kita sabar menghadapi ya perlakuan buruk orang lain kepada kita. Nah, ini juga termasuk akhlak yang baik. Itu bukan cuma sekedar membalas budi baik orang yang berbuat baik pada kita, kemudian kita berbuat baik pada dia, bukan. Itu masih level rendah. Yang tinggi apa? Ketika orang lain berbuat buruk pada kita berbuat baik pada mereka. Ini tidak mudah ya. Yang memang namanya posisi kedekatan dengan Nabi itu bukan posisi yang mudah didapat, ada usaha, ada kesulitan. Nah, di situ kita taklukkan diri kita. Makanya badlun nada wahtimalul adza, kalau kata ulama, memberikan kebaikan, berbuat baik pada orang lain, dan menelan perbuatan buruk orang lain. Ya, akhlak yang baik itu bukan
untuk mencari balasan, tapi adalah ya memang sifat kita seperti itu. Kemudian ya untuk yang dihindari dalam perjalanan umroh adalah namanya rafath. Rafath itu apa? Ucapan-ucapan yang mengarah kepada hubungan suami istri. Nah, ini biasanya para bapak ini ya. Ini yang seru ini adalah pembahasan masalah itu coba dihindari. Dihindari. Makanya itu adalah yang dihindari ketika sedang perjalanan umrah. Kemudian apa? Menghindari maksiat, menghindari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas ya bagaimana orang di tanah suci itu, tanah haram itu adalah ketika berniat untuk maksiat saja sudah mendapatkan dosa. Baru ingin maksiat itu sudah mendapatkan dosa. Apalagi ketika sudah betul-betul melakukan dosa, maka ketika pahala di tanah haram itu adalah dilipat gandakan. Ketika kita sholat di tanah haram pahalanya dilipat gandakan. Ketika kita puasa di tanah haram juga pahalanya dilipat gandakan. Ketika kita berzikir kepada Allah di tanah haram itu adalah juga dilipat gandakan. Maka maksiat yang dilakukan di tanah haram itu juga dosanya lebih daripada di tempat lain. Allah musta'an. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi jamaah yang berangkat umrah, dan jangan lupa doakan saya supaya bisa berangkat umrah, terus berangkat umrah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.